Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat Kolose 3 ayat yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang saya bacakan menasihatkan agar kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Baik itu pekerjaan kita, pelayanan, studi kita, hidup berkeluarga, ibadah dan sebagainya, bukan dengan keluh kesah, bukan dengan persungutan, bukan dengan komplain. Di tempat kerja ada saja hal yang kita keluhkan, mungkin dari job kerja atau job deskripsi kita, mulai gaji kita yang mulai tidak jelas, mungkin bos atau pemimpin yang bertindak semena-mena dan sebagainya. Akibatnya kita pun mengerjakan setiap tugas atau pekerjaan kita tidak lagi dengan sepenuh hati dan banyak bersungut-sungut. Begitu juga dalam pelayanan, kita pun melakukannya sebagai sesuatu rutinitas saja, biasa-biasa tanpa bersemangat seperti awal mengenal kasih mula-mula itu. Sesungguhnya Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi umat-Nya bagaimana Ia melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Apapun yang menjadi kehendak Bapa dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan sepenuh hati, meski harus melewati segala penderitaan yang hebat, bahkan sampai harus mati di kayu salib. Saudaraku, kalau hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk melakukan seperti yang telah Tuhan Yesus lakukan dan ajarkan, itu berarti kita juga harus melakukannya dengan sepenuh hati. Sebab barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kalau dalam kehidupan kita ini kita tidak menghasilkan buah dari apa yang kita lakukan, dapat jadi karena kita melakukannya dengan tidak sepenuh hati. Mungkin saja bila kita melakukannya banyak hal tetapi tidak dengan sepenuh hati, maka biasanya hasilnya yang kita dapatkan pun tidak akan maksimum, saudara. Mari kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Sudahkah kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati? Sudahkah kita bekerja segala sesuatu pekerjaan yang dipercayakan kepada kita dengan sepenuh hati? Sudahkah kita belajar dengan sepenuh hati? Sudahkah kita melakukan tanggung jawab dalam rumah tangga kita dengan sepenuh hati? Ketika kita memuji Tuhan, beribadah, menyembah Tuhan, apakah kita melakukannya dengan sepenuh hati juga? Saudara, jangan pernah merasa bahwa pelayanan dan ibadah yang kita lakukan selama ini sudah lebih dari cukup, atau kita merasa sudah cukup rajin, sudah cukup setia mengiring Tuhan.
Ingat, yang dinilai Tuhan bukan hanya aktivitas yang terlihat dengan kasat mata saja, tetapi Tuhan juga melihat hati kita. Dengan sepenuh hatikah kita melayani Dia? Karena ingatlah, dengan sepenuh hati kita melayani Tuhan, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Ada upah yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Melayani Tuhan bukan hanya di gereja, tempat bekerja, rumah tangga, dan belajar dengan tekun di dalam sekolah. Itu pun adalah bagian dari melayani Tuhan, karena kita menghargai apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Contohnya, Kaleb mengalami penggenapan janji Tuhan itu bukan serta-merta atau bukan secara otomatis ketika dia melakukannya, tapi justru 45 tahun kemudian penggenapan janji Tuhan itu terlaksana dalam hidup dia. Saudara, kita harus percaya bahwa janji firman Tuhan itu pasti digenapi, dan saat menantikan Tuhan itulah kita harus mengerjakan bagian kita dengan sepenuh hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk firman Allah yang mengingatkan, mengajar, sekaligus menegur kami, memperbaiki kesalahan kami yang mungkin selama ini banyak bersungut-sungut, banyak komplain dengan Tuhan. Ampuni kami yang tidak sabar menantikan jawaban dari Tuhan. Tapi hari ini Engkau teguhkan iman kami, tidak untuk selamanya orang benar ditinggalkan. Karena itu Tuhan, kami percaya bahwa janji firman Tuhan Allah pasti digenapi. Itu janji Tuhan. Sekalipun bumi bergoncang dan bumi akan berlalu, tapi janji firman Tuhan tidak pernah dibatalkan. Karena itu Tuhan, kami menantikan setiap janji Tuhan itu dengan melakukan apa yang menjadi bagian kami, yaitu mengerjakan, melayani, berumah tangga, belajar, beribadah dengan sepenuh hati. Segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami dan berkenan kepada Tuhan, kami melakukan itu semata-mata untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, bukan untuk sesama. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami melakukan segala sesuatu sebagai rutinitas yang akhirnya seringkali membawa kami kepada kekecewaan. Tapi hari ini Tuhan, ketika Tuhan mempercayakan kami untuk melakukan segala sesuatu, biarlah kami tetap memandang bahwa semua itu kami lakukan hanya untuk Tuhan, memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Di setiap musim dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu tak pernah berubah, dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan, Kau mengerti isi hatiku, semua yang ku perlu Kau pun tahu, yang tak pernah ku
informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Ezra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi, dengan pengajar Pendeta Ezra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 79 23 798. Sekali lagi +60 17 79 23 798. Sampai jumpa di kelas Ezra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati. Ezra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.